Sementara itu, Saudara, pasca diperiksa di Polres Kudus, Bupati Pati Sudewo tiba di gedung KPK Jakarta. Sudewo tiba bersama satu orang lainnya di KPK pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Dengan menggunakan jaket hitam, Sudewo memilih bungkam saat memasuki lobi KPK. Belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Sudewo, termasuk siapa saja yang ditangkap. Sudewo sempat menjadi sorotan saat didemo oleh warganya karena sejumlah kebijakan kontroversialnya. Sebelumnya, Saudara, Sudewo juga pernah diperiksa sebagai saksi kasus lain di KPK. Saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Saudara, Bupati Pati Sudewo menyatakan menghormati proses hukum dan meminta masyarakat Pati untuk tenang dan fokus menangani banjir. Karena padanya aja nanti tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Bupati Pati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin sore, Saudara. Sudewo sempat menjadi sorotan saat didemo oleh warganya karena sejumlah kebijakan kontroversialnya. Sebelumnya, Sudewo juga pernah diperiksa sebagai saksi kasus lain di KPK. Agustus 2025, Bupati Pati Sudewo mengeluarkan kebijakan penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250%. Kebijakan ini memicu kemarahan warga Kabupaten Pati karena dinilai memberatkan masyarakat. Aksi protes pun merebak di sejumlah titik, bahkan Sudewo sempat menantang warga untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Di tengah gelombang penolakan, Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan PBB P2. Sudewo pun menyampaikan permohonan maaf, namun warga tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Menindaklanjuti desakan publik, DPRD Pati membentuk panitia khusus hak angket mengkaji wacana pemakzulan Sudewo. Meski pada akhirnya DPRD Pati menolak wacana pemakzulan itu. Di lain pihak, Sudewo juga pernah diperiksa KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Setidaknya Sudewo telah dimintai keterangan sebanyak 2 kali di KPK. Pada awal September, ratusan warga Pati memadati gedung KPK Merah Putih Jakarta. Mereka mendesak KPK segera menetapkan status hukum Sudewo terkait dugaan suap proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub. Sebelum menjabat sebagai bupati, Sudewo memiliki rekam jejak panjang di dunia politik. Pada 2019, ia dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Karir politiknya semakin menguat saat terpilih sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, 2009 hingga 2014, 2019 hingga 2024. Puncak karir politik Sudewo terjadi pada pemilu 2024 ketika ia terpilih sebagai Bupati Pati 2025 hingga 2030. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan KPK pada 11 April 2025, Sudewo melaporkan total kekayaan sebesar lebih dari 31 miliar rupiah. Aset ini
Sejumlah barang bukti telah diamankan dan pemeriksaan terhadap pihak terkait terus berlangsung. Publik menanti kejelasan status hukum Sudewo serta langkah tegas penegak hukum untuk mengungkap seluruh duduk perkara pada kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Kita perbarui informasi terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Pati, bergabung dengan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah, dan juga ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Andika Pratama di Gedung Merah Putih KPK. Kita ke Pati terlebih dahulu. Selamat siang Iwan, bagaimana jalannya pemerintahan di Pati pasca OTT yang menjerat Bupati Sudewo? Ya, selamat siang Bella dan saudara. Memang informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pati ini sudah berhembus sejak hari Senin pagi kemarin. Banyak informasi yang beredar baik di media sosial maupun di masyarakat bahwa sejak hari Senin pagi Bupati Pati Sudewo ini sudah tidak kelihatan beraktivitas di kantornya. Dan seperti yang ada di belakang ini, mobil yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari ini terparkir dari mulai hari Senin pagi kemarin. Setelah KPK pada sore harinya menyatakan bahwa telah melakukan giat operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati, ini mulai terjawab bahwa memang Bupati Pati pada Senin dini hari, yaitu tepatnya pukul 00.30, ini berdasarkan informasi dari Kapolres Kudus, Bupati Pati ini dibawa oleh penyidik KPK untuk diperiksa. Nah, ini untuk pemeriksaannya memang dilaksanakan di Mapolres Kudus. Terkait materi pemeriksaannya apa, kemudian apa yang menjadi dasar penyidik untuk memeriksa ini, belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK. Namun semalam disampaikan oleh Kapolres Kudus juga bahwa setelah hampir 24 jam menjalani pemeriksaan, tepatnya pada pukul 23.30, Bupati Sudewo akhirnya dibawa penyidik KPK untuk dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta. Nah, terkait dengan penangkapan ini, suasana di kantor Bupati, tepatnya di Pendopo Kabupaten Pati ini memang terlihat sangat lengang. Namun demikian, kami tadi mencoba mengkonfirmasi PLT Sekda di Kabupaten Pati, yaitu Pak Teguh Wijanmoko, bahwa dengan adanya OTT ini untuk pelayanan kepada masyarakat akan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang ada. Jadi terkait informasi penangkapan Bupati Pati ini tidak berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati. Demikian, Bella. Baik, dari Pati kita akan bergeser ke Gedung Merah Putih KPK. Sudah ada Claudia Carla di sana. Carla, Bupati Pati sudah tiba di KPK. Apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh Sudewo? Ya, Bella dan juga saudara, benar sekali Bupati Pati Sudewo telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Dan tadi begitu tiba, Sudewo ini tidak memberi pernyataan apapun kepada awak media. Memang tadi kami sudah berupaya menanyakan terkait dengan kasus apa, lalu kemudian dari pihak Sudewo ini sama sekali tidak memberikan keterangan apapun. Begitu memasuki gedung KPK, ya tiba diantar dengan menggunakan 4 mobil, lalu kemudian turun dan langsung masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan kami juga akan memperbarui informasi melalui pernyataan dari juru bicara KPK, Budi Prasetyo, ini mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo ini memang tadi tiba pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat tidak sendirian, namun bersama dengan 3 orang lainnya, Bella dan juga saudara. 3 orang lainnya ini diduga berperan sebagai pengepul ataupun koordinator kecamatan terkait dengan dugaan suap ataupun gratifikasi yang diduga dilakukan oleh perangkat desa terkait dengan kasus jual beli jabatan yang diduga menjerat Bupati Pati Sudewo. Dan pada hari ini pihak KPK ini akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus dugaan kasus jual beli jabatan ini. Dan tadi Budi Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa selain 4 orang yang tiba di pintu depan gedung KPK Jakarta, ini ada 4 orang lainnya
yang hari ini juga diboyong ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta, sehingga total ada 8 orang yang diboyong oleh pihak KPK dari Pati menuju ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan tentunya hari ini pihak KPK ini akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan jual beli jabatan perangkat daerah ini, terkait dengan apa saja yang dilakukan, perannya dari Bupati Pati Sudewo, lalu kemudian juga dilakukannya dari kapan, lalu kemudian juga siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, dan juga terkait ini tentunya dari bukti-bukti yang telah diperoleh dari penyelidikan ataupun pemeriksaan awal ini nantinya juga akan menjadi bahan bagi pertimbangan penyidik KPK terkait apakah status dari Bupati Pati Sudewo ini apakah tetap sebagai terperiksa ataupun meningkat menjadi tersangka ataupun sebagai saksi. Tentunya nanti akan kita dengar bersama terkait dengan pernyataan dari pihak KPK yang direncanakan juga akan diberikan pada hari ini, Bella dan juga saudara. Orang yang dibawa ke KPK terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Dan terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga Andika Pratama dari Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya ada Iwan Miftahudin dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.